Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Bung Yandi, dalam acara Talk Show. Malam ini kita akan berbicara tentang dan sekitar aspal dan normalisasi sungai. Sebagai awal, dalam pembicaraan ini, seperti biasa, untuk pembuka, saya akan membawakan sebuah puisi. Puisi ini akan menjadi renungan kita bersama, sekaligus nanti juga sebagai dasar pemikiran-pemikiran kita dalam berdiskusi ke depan. Keganasan penguasa. Begitu terik mentari siang ini. Menyengat, melelehkan bulir-bulir anyir. Di dahi mereka, para pencari berkahnya. Mereka yang tak kenal lelah meski letih garang menjajah. Terus maju tak kenal menyerah. Tetap berjalan menerjang halang, demi senyum berkembang, mereka yang amat disayang. Tuhan, lindungi mereka dari segala bahaya juga tipu daya. Pun keganasan penguasa, yang kadang lupa siapa yang menjadikannya berkuasa. Penguasa yang lihai bermuslihat, berdalih, menopang sejatinya menjilat. Jilati keringat tengik para fakir, demi hilangkan dahaga, haus akan kekuasaan dunia. Tuhan, topanglah asa mereka yang hanya paham jalani ketetapan-Mu, tak banyak meminta. Demikian sebuah puisi yang sangat menyentuh perasaan tentunya. Topik malam ini tentunya berkisar mengenai aspal dan normalisasi sungai. Dasar dari pembicaraan tema malam ini tidak lain adalah adanya pemberitaan-pemberitaan di media terkait dengan statement-statement yang menjadi pertanyaan banyak orang. Sekilas, apabila kita cermati pembacaan atau tulisan-tulisan media, saya akan sedikit mengupas atau membacakannya. Yaitu Bupati Barito Timur sebut semua jalan di kabupatennya sudah diaspal. Itu adalah salah satu judul media yang ada di Barito Timur. Dan di dalam media itu disampaikan bahwa orang nomor 1 di Gube Jari Janang Kelalau ini mengatakan banyak orang-orang membandingkan pembangunan di Kabupaten Barito Timur dengan pembangunan di kabupaten lain. Ada yang mengatakan pembangunan di kabupaten ini baik, kotanya tertata rapi berbeda dengan di Barito Timur, ujar beliau menceritakan. Diakui, pembangunan kota di Tamiang Layang memang tak serapi pembangunan kota di kabupaten lain. Bangunan kantornya saja tersebar di mana-mana. Menilai Barito Timur jangan melihat dari kotanya saja, tapi coba lihat ke desa-desa. Akses jalan sudah baik. Hampir semuanya sudah diaspal. Coba lihat ke kabupaten tersebut bagaimana, tanya Bupati Barito Timur. Bupati Barito Timur pun mengatakan ia akan terus berupaya memperbaiki akses jalan yang rusak agar bisa dilalui dengan baik. Media lain juga mengatakan yang sama dengan bahasa yang kurang lebih. Aduh, hai. Nah, jadi istilahnya beliau memastikan bahwa di Barito Timur hampir semua jalan di desa itu sudah baik dan diaspal. Kita mencermati sekali lagi, hampir semua jalan di desa itu sudah baik dan diaspal. Berarti ada dua pengertian. Ada jalan yang belum diaspal dan ada jalan yang sudah diaspal. Tapi bahasanya semua sudah baik. Ini adalah kemarin banyak pertanyaan yang timbul di WA grup dan medsos, sehingga menimbulkan perdebatan.
Nah, untuk itulah kita akan memulai diskusi dari kerangka berpikir jalan, hampir semua jalan di desa sudah baik dan diaspal. Oke, sudah hadir di studio Ahok Bartim, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Om Swastiastu. Ya, lu. Oke, Ahok Bartim ya, atau Saudara Erwin. Harap sedikit ditempelkan, didekatkan ke HP-nya agar jelas terdengar ya. Siap. Oke. Bung Cornelius, selamat malam. Bung Cornelius. Halo Bung Cornelius. Oke. Mbak Juwita, selamat malam. Biasa aktivis wanita kita malam ini hadir langsung dari studio. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat juga. Kembali kepada topik awal dan kepada ilustrasi yang sudah saya kemukakan tadi. Ada kalimat statement ada sebuah statement yang cukup menarik dan saat ini menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat. Baik itu di warung kopi, di WA grup maupun di medsos ya. Perdebatannya bahwa semua jalan di desa di Barito Timur ini sudah baik dan diaspal. Bung Ahok Bartim, apa pendapat Anda? Saya jadi pembuka malam ini. Mungkin saya langsung saja ke topik, dalam arti di medsos selain media yang mengeluarkan topik itu, saya salah satu yang teriak men-share-nya kan. Di mana pernyataan Bupati Barito Timur saat itu terkait aspal jalan, pembangunan jalan itu sejak 12 Oktober sampai 13 Oktober statement itu bertahan di beberapa media. Kemudian pada 14 sudah mulai ada perubahan. Yang tadinya pernyataan Bupati Barito Timur bahwa semua jalan di Barito Timur ke desa-desa sudah diaspal, hampir semua. Kemudian pada statement berikutnya, kalau tidak salah tanggal 14 atau 15, ada lagi sebuah pernyataan di salah satu media, sebagian jalan. Artinya ada sebagian jalan. Saya punya data juga. Yang tadinya pada tanggal 12 sampai 13 itu masih bertahan betul, kemudian ada di salah satu media, sebagian jalan. Kita kembali lagi ke topik bahwa yang semua jalan sudah diaspal atau hampir semua. Ketika saya mengeluarkan postingan itu di media sosial Facebook, di grup Barito Timur Membangun, saya mengeluarkan statement, ayo, di mana yang jalannya belum dibangun? Akhirnya banyak berkomentar di situ. Artinya sebuah pernyataan Bupati Barito Timur saat itu sangat jelas bertolak belakang dengan realita yang ada. Gitu kan. Nah, kemudian walaupun ada pernyataan bahwa hampir semua. Ketika berbicara hampir semua, ya kita sudah tahu lah hampir semua berarti sedikit lagi. Ya, simpelnya seperti itu. Artinya sedikit lagi loh ketika berbicara hampir semua. Tapi sama saja dengan realita yang ada bahwa banyak masih jalan-jalan yang kita bisa katakan tidak sesuai dengan statement yang disampaikan. Terbalik dengan fakta maksudnya. Betul. Jadi pernyataan tersebut menjadi pertanyaan, baik saya secara pribadi juga masyarakat. Kita pun berdiskusi, berargumen gitu kan. Pastinya ada yang menjawab, oh butuh waktu ini macam-macam lah gitu kan. Saya simpelnya adalah pernyataan orang nomor satu seharusnya menjadi sebuah dasar untuk masyarakatnya juga begitu kan. Nah, setidaknya dengan pernyataan beliau
beliau sebagai orang nomor satu di Barito Timur menjadi panutan. Jadi maksud Anda pernyataan ini selain terbalik dengan fakta bahwa ini hanya sebuah pencitraan. Apakah demikian yang ingin Anda katakan? Ini penilaian saya secara pribadi ya. Karena kita tidak mau memfitnah orang atau menjelekkan orang, tidak, tapi kita bisa menilai itu kan. Ketika sebuah pernyataan itu bertolak belakang, tidak sesuai dengan realita, namun ketika dalam ditampilkan ke sebuah media itu sebagai sebuah ini saya loh, ini apa ya, prestasi lah apa bagaimana, tapi buktinya tidak sesuai realita kan sangat bertolak belakang gitu kan, artinya sebuah pencitraan gitu kan. Kemudian ada betul, kalau menurut saya seperti itu. Cuman kembali lagi, beliau yang lebih merasakan apa maksudnya, tujuannya apa, hanya beliau yang tahu begitu kan. Karena saya sebagai seorang orang kecil yang tidak terlalu tinggi pendidikan, bukan seorang pejabat, hanya sebagai masyarakat biasa yang bisa menilai dan berkomentar dengan realita yang ada gitu kan. Kemudian dengan statement berikutnya, pembanding, karena sebelumnya saya selalu membandingkan dengan daerah lain. Saya paling sering Sebentar. Di sini juga ada statement bahwa Bupati Barito Timur memang mengakui bahwa pembangunan kota Tamiang Layang memang tak serapi pembangunan kota di kabupaten lain. Jadi menilai Barito Timur jangan melihat dari kotanya saja, tapi coba lihat ke desa-desa. Akses jalan sudah baik. Artinya beliau mencoba membandingkan dengan pembangunan yang ada di daerah-daerah tetangga yang lain, gitu kan? Ya. Artinya kalau melihat Barito Timur ini, lihatlah bukan melihat di Tamiang Layangnya saja, tapi lihatlah di desa-desanya. Anda pernah berujar dan berucap kepada kami bahwa Anda sudah kaki Anda sudah menjelajahi seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Nah, betul. Berarti Anda sudah banyak memasuki daerah-daerah lain tentunya di Kalimantan Tengah ini. Apakah statement ini juga berbanding terbalik dengan fakta yang ada? Saya berani menyatakan berbanding terbalik. Saya berani menyatakan seperti itu. Ini penilaian saya ya. Karena apa? Saya sudah berdomisili di beberapa kota kabupaten. Dapatkah Anda membandingkannya dengan kabupaten yang seusia saja? Kita tidak adil dong apabila kita membandingkan dengan kabupaten yang lebih tua. Bisa Anda sedikit memberikan ilustrasi atau perbandingan dari versi Anda? Oke, bisa, sangat bisa. Saya pernah tinggal di Kabupaten Katingan, itu saya sejak SMA 2002 ya. Karena sebelum bapak saya pensiun pulang ke kampung nenek moyang saya ini, kita masih ada di domisili Katingan waktu itu. Katingan adalah lahirnya sama dengan Barito Timur. Itu Katingan. Ketika berbicara Kabupaten Katingan, sumber daya alam di sana pun saya mengetahui begitu kan. Ketika berbicara sumber daya alam apa dengan APBD-nya gitu kan, sumber-sumber pendapatannya dengan masyarakatnya, bagaimana saya melihat lebih maju di sana. Saya berani berbicara seperti itu karena saya pernah tinggal di sana gitu kan. Bagaimana dengan desa-desa di sana? Kemudian dengan pembangunan desa-desa di sana. Kepala daerah di sana sangat memprioritaskan pembangunan. Contoh, Kasongan Pendahara. Ini kan di Katingan. Contoh, itu masih saya berdomisili di sana waktu itu saya masih lulus SMA saya sudah kuliah di Banjarbaru. Saya pulang ke Katingan karena bapak saya masih di Katingan kan waktu di Kasongan. Jalan akses Kasongan ke Pendahara itu sudah diaspal. Itu dulu baru-barunya. Baru-baru kabupaten. Kemudian ke desa-desa Tewang Rangkang, Pendahara,
Setelah itu di daerah-daerah Hampalit, ya kan, sampai sebuah desa di mana lahirnya pahlawan Cilik Riwut. Di sana tempat kita sekolah dulu juga akses jalannya bagus. Nah, bahkan sekarang pun pasti peningkatan. Jalan di Katingan lebarnya saja, kalau sudah ada yang pernah ke Kasongan, lebar. Luar kota Kasongan loh. Yang luar kota Kasongan ya, lebar ya. Ya, lebar. Kita di kilometer, kita masuk ke kota Kasongan itu saja di desa Bukit Batu. Di desa Bukit Batu itu memang akses jalan lintas provinsi ya. Tapi sangat rawat. Baik. Tamiang Layang dan Kota Ampah adalah kota yang cukup tua. Walaupun baru menginjak daerah pemekaran sejak tahun 2002 ya kalau tidak salah. Karena dia keunggulannya dia berada di lintas jalan provinsi yang menuju Barito Utara, menuju Barito Selatan, ke Kalsel gitu kan, bahkan ke Kaltim. Artinya fasilitas infrastruktur untuk lintas jalan penghubung itu sudah terbangun sejak lama. Ini adalah satu keuntungan yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh Barito Timur. Sementara Anda pernah ke Murung Raya tidak? Saya pernah ke Puruk Cahu. Ke Puruk Cahu ya. Bagaimana bisa Anda gambarkan yang saat itu tidak begitu ada jalan lintas di sana? Nah, itu adalah kota yang berada tepat di ujung Kalimantan Tengah. Ujung. Betul, di ujung Kalimantan Tengah. Bagaimana perbandingannya dengan Barito Timur? Ya seperti saya bilang, apa yang disampaikan ketika kita membandingkan dengan daerah lain itu wajib. Karena itu ada ketika postingan saya di media sosial, di Facebook, di grup Barito Timur Bangun itu, saya membandingkan dengan Murung Raya yang satu wilayah di Das Barito. Oke, katanya di sana mungkin bisa dibandingkan dengan di sini sesuai statement di media ini ya. Contoh, ada sebuah desa di sana konut di atasnya, gitu kan? Di mana dia pariwisata budayanya juga sangat maju, gitu kan? Kemudian daerahnya memiliki tanjakan yang tinggi-tinggi, daerah pegunungan, sumber daya alamnya untuk pengelolaan masyarakat juga selain sebagai petani, di sana juga penghasil emas tentunya ya. Betul. Tapi ada juga daerah desa lain itu akses jalannya terbangun bagus. Saya pernah barusan ke sana ya. Kemudian betul. Ke arah yang saya lupa namanya, ke arah Mangkahui, gitu kan? Mangkahui, gitu kan? Seharusnya Mangkahui itu lewat sungai. Transportasi sekarang jalur daratnya dicek, bahkan di situ sebelum Mangkahui itu saya lupa nama desanya, tapi desanya mirip-mirip dengan nama Dorong apa itu ya? Itu ada bandara. Tuhub lah. Kalau Tuhub sudah aspal sampai Tuhubnya, Muara Laung, gitu kan? Iya. Sudah aspal, sudah bagus, dan dicor jembatan juga sudah diperbaikin sehingga akses untuk muatan berat sudah bisa lewat. Yang saya maksud justru di desa-desa mereka yang memang di ujung Kalimantan Tengah itu justru perekonomiannya bisa jalan, apalagi mereka banyak memiliki akses-akses yang susah, harus melalui sungai, gitu kan? Sehingga mereka harus bisa menstrategikan bagaimana bisa bersinergi antara transportasi sungai dengan transportasi darat sehingga bisa memunculkan produk perekonomian bagi mereka. Nah, apakah ini sebanding dengan apa yang Anda bayangkan gitu? Karena itu saya kan sudah menyampaikan melalui media sosial, baik ketika baru saja itu media itu rilis, langsung saya share, bagikan ke grup, ke wall pribadi, kemudian kita bahas di grup WA juga. Kita butuh pembanding. Karena apa? Statement-statement yang dilontarkan saat itu, saya khawatir beliau belum ke sana ini ya, sehingga ada statement membandingkan dengan daerah lain seperti ini bunyinya gitu.
Kalau menurut saya sih beliau tidak pernah kesana kemari itu tidak mungkin lah, seorang pejabat publik tidak pernah kesana. Dan maksud saya melihat langsung ke desa-desa mereka gitu. Nantilah kita bawa ajak jalan-jalan, tapi ya pakai anggaran daerah lah. Jangan kalau dari pribadi kita aja makan aja susah gitu kan. Oke, tahan dulu. Bung Ahok, kecil, gitu kan. Bung Ahok, tahan dulu. Ya. Bung Cornelius. Ya. Atas statement yang sudah kita uraikan sebelum tadi, apa pendapat dan pandangan Anda, Bung Cornelius, sebagai tokoh masyarakat, sebagai pengamat sosial yang ada di Barito Timur, dengan statement-statement yang sudah barusan kita kupas? Untuk sementara kita tadi itu kita ke belakang ke WC masih belum kopi semua. Jadi silahkan ke lain dulu biar kita dengar apanya. Jadi kita baik. Kita langsung ke Mbak Juwita. Mbak Juwita, bagaimana? Saya tidak perlu mengulang kan? Bagaimana menurut pandangan Anda? Dan salam sehat ya buat kawan-kawan narsum yang sudah berkenan hadir. Tema malam hari ini lumayan ya di salah satunya aspal dan normalisasi Sungai Kutai. Tapi Sesi pertama kita bicara aspal dulu nih. yang sudah disampaikan oleh Bung Erwin tadi sebenarnya sudah terpapar sedemikian panjang lebar sekali. Jadi saya hanya berkata begini. Ketika artikel sudah artinya terpublikasi jelas terjadi adanya perbandingan, adanya kritik, adanya ucapan-ucapan atau komentar-komentar. Sebenarnya buat saya itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai positif. Karena apa? Karena melalui artikel tersebut yang memiliki berita bisa mengevaluasi kembali bahasa, kata-kata, bahkan kalimat. Itu sebenarnya untuk cross check. Saya tidak berbicara terlalu salah atau bagaimana, saya tidak berkata seperti itu. Nah, kita tidak berbicara salah, Mbak Juwita. Maksudnya statement di sini adalah statement yang sesuai tulisan. Jadi kita tidak berkomentar ini salah atau tidak gitu. Iya. Artinya begini, saya selaku masyarakat Barito Timur melihat artikel ini memang ada bagian-bagian yang tidak sesuai. Karena begini, karena saya juga sering jalan ke desa-desa yang mungkin ada salah satu memang pekerjaan saya juga yang suka, bukan yang suka lagi, memang pekerjaan saya itu kadang-kadang dari desa ini ke desa ini, dari desa ini ke desa ini bersama kawan-kawan. Jadi sedikit banyak saya berarti melihat langsung di lapangan ya? Iya, betul. Jadi saya melihat langsung di lapangan dan juga kemarin ada salah satu postingan juga menampilkan salah satu jalan yang sudah lumayan mulus. Saya tidak sebutkan itu. Yang diposting itu hanya sebagian. Sebagian. Sementara saya sampai ujung, sampai ujung sekali, bahkan sampai selesai. Masih belum. Artinya Mbak Juwita mau mengatakan bahwa sebenarnya pengaspalan itu hanya dilakukan di sebagian ruas jalan, tapi tidak sepenuhnya. Iya, tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya ya. Sepenuhnya. Baik, kalau begitu. Bung Cornelius. Halo Bung Cornelius. Ya. Artinya kita tema malam ini terkait dengan statement Pak Bupati yang mengatakan bahwa sebagian besar jalan yang ada di desa-desa itu sudah baik dan diaspal. Menurut Anda, menurut pandangan Anda, bagaimana ini? Silakan pendapatnya. Arti itu statement beliau. Artinya menurut beliau sudah berapa persen? Berapa persen? Arti apa sudah mencapai 75% atau ada persentase? Tidak ada tolak ukur dan alat ukur untuk menentukan ini. Bung Cornelius coba mengatakan itu kan? Jadi begini, kalau ada dia mengatakan alat ukur, artinya harus ada alat ukurnya. Artinya ada pemerintah kepastian. Oh ini jalan ke desa-desa sudah
mencapai 75%. Nah, baru saya bisa komentar begini tanggapannya. Atau dia bilang sudah diaspal. Tapi kalau cuma 10%, gimana? Sudah diaspal tapi 10% gitu ya. Iya, saya mau persennya berapa dulu. Jadi biar saya jelaskan, soalnya saya hampir keliling Barito Timur ini, khusus Barito Timur ini, saya hampir jalan kaki, naik motor artinya. Saya tahu semua di mana. Nah, jadi saya mau tanya, ada statement beliau, kalau dia bilang hampir 90% di Barito Timur sudah diaspal, ayo debat sama saya dulu. Saya bawa dia ke tempat saya dulu. Yang terdekat hanya 10 menit. Hanya 10 menit. Hanya 10 menit dari ibu kabupaten. Lihat jalan dulu. Nah, apa benar atau tidak seperti statement itu? Jadi menurut Bung Cornelius tegasnya bagaimana? Ini pernyataan berbalik dengan fakta dan sebuah pencitraan saja atau bagaimana? Nah, saya tidak mengatakan berbalik dengan fakta. Cuma arti kenyataannya begitu. Saya tidak mengatakan berbalik dengan fakta. Cuma kalau dia mengatakan sebagian jalan di Barito Timur sudah diaspal, itu oke. Tapi kalau dia ada persentase di situ, seandainya, ini sudah 50% di Kabupaten Barito Timur jalan sudah diaspal. Ya, mari kita uji. Mari kita uji pernyataan ini ya. Kemudian statement yang kedua untuk pembanding dengan daerah-daerah lain menurut Bung Cornelius, pembangunan di desa-desa untuk daerah lain bagaimana? Saya tanya itu sama senior. Itu ada kecamatan yang jalan ke Kaltim itu, kecamatan sebelum Gunung Rambutan tuh. Oh, itu kalau tidak salah Batu Kajang itu. Batu Kajang itu sudah hampir melewati Kabupaten Barito Timur, itu kecamatan. Nah, kalau dibandingkan dengan daerah lain, itu baru satu contohnya. Nah, satu contohnya. Saya nggak terlalu jauh itu. Coba tanya, saya sering jalan sama senior itu ke kecamatan Batu Kajang aja sama saya. Gimana lah saya bilang, itu satu pembanding. Iya. Baik Bung Cornelius, itu perbandingan yang sangat dengan kecamatan saja ya. Oke, ada penelpon masuk, sebentar kita tunggu. Halo, selamat malam Bung Setia Dharma. Selamat malam. Bung Setia Dharma, malam ini kita talkshow terkait tema bahwa jalan-jalan di desa itu sebagian besar dan hampir semua sudah diaspal dan baik dan sudah diaspal. Menurut pandangan Anda bagaimana sebagai masyarakat yang tinggal di desa Harara? Ini pandangan saya lah. Ya. Ini di desa Harara. Ya. Nah, sesuai dengan janji beliau itu dulu, akan mengadakan aspal berkecukupan di desa Harara. Kenyataannya, desa Harara ini kan dari desa Eba sana kan 4 kilometer sampai ke desa Harara. Sampai ke pinggir sungainya. Kenyataannya yang diaspal itu tidak sampai 1 kilometer. Tidak sampai 1 kilometer. Iya. Padahal kan janjinya tahun 2001 ini menyelesaikan aspal itu. Enggak ada terlaksana sampai sekarang. Enggak ada ya. Lalu yang kedua itu jalan antara Pakar dengan Hara itu. Bilangnya diperbaiki di situ tuh. Sampai sekarang nggak diperbaiki. Sampai sekarang tidak diperbaiki. Nah, itu aku yang jadi tentangnya bagi aku itu bagaimanakah dengan janji itu? Apakah itu cuma janji aja? Apakah dilaksana? Loh, kata ini beliau loh mengatakan di media-media, sebagian besar jalan di desa-desa ini sudah baik dan diaspal. Nah, itu yang bohong itu. Baik. Oke. Saya juga terima SMS dari Gandrung. Bentar saya buka SMS-nya. Lagi agak hang ini HP-nya. Dari Gandrung ya. Oke, dari yang ujungnya 9188. Apa? Tanda tanya. Dibilang jalan sudah diaspal, coba turun ke Gandrung, lihat dulu diaspal atau bagaimana? Ini bohong semua. Nah, mati Belanda katanya. Oke, saya coba hubungi senior kita Pak Badowo ya, tadi lagi online beliau. Saya pikir malam ini kita butuh pendapat juga dari pengamat hukum kita. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan.
Kebetulan beliau belum lagi Tekan online. 1, 3, atau 5 untuk meninggalkan pesan. Baik, kita kembali ke Ahok Barti. Ahok Barti, Anda dikenal sebagai Ahok Barti. Saya tahu nama Anda adalah Erwin Nakalelo. Tapi Anda lebih dikenal dengan Ahok Barti. Karena apa? Karena pendapat-pendapat Anda yang ingin mengemukakan sesuai fakta. Siap. Tadi sesi pertama kita bicara tentang sebagian besar wilayah sudah baik, di desa sudah baik dan di aspal. Dan terbukti memang kata Anda ini berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan. Bung Cornelius juga ngomong, ayo jalan-jalan, membuktikannya, kita mengujinya. Tadi ada salah satu masyarakat, Bung Setia Dharma dari Desa Harara, mengatakan, mana janjimu? Kan begitu. Siap. Nah, mana janjimu? Kemudian dari SMS juga mengatakan, apa katanya? Seakan-akan berteriak begitu loh. Iya, betul. Nah, kita baru bicara aspal. Baru-baru saja juga terjadi bahwa ada yang namanya proyek siluman. Dan itu tidak tanggung-tanggung, itu diulas di jurnal TV loh. Ya kan? Proyek apa itu? Proyek normalisasi sungai Putai Idi kalau tidak salah. Proyek normalisasi ini tanpa pemberitahuan, tanpa sosialisasi, tanpa pengkajian lebih mendalam, tanpa ada papan nama siapa yang ngerjakan, berapa anggarannya, bagaimana, berapa lama gitu kan. Ini Prosedur lah, tidak sesuai prosedur. Begitu hujan datang tetap banjir. Sehingga dinamakan mereka proyek siluman. Bagaimana pendapat Anda ini? Jadi mohon maaf, saya pertama mohon maaf, gitu kan. Ketika berbicara proyek siluman, saya ingin berteriak, tertawa berteriak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berbicara normalisasi sungai, normalisasi sungai Putai, gitu kan. Yang pertama saya memang tidak tahu detailnya masih, ya kan. Karena saya mungkin rekan-rekan yang sudah mengenal saya selalu berbicara berdasarkan fakta. Ya, setidaknya saya sudah, nah itu karakter saya. Saya selalu memegang dua alat bukti. Seperti tadi ya, saya membuktikan bahwa tanggal sekian bahasanya yang muncul di media judulnya ini. Betul. Besoknya karena itu sekian bahasa di media munculnya ini. Besok lagi munculnya ini. karena saya tidak mau, saya jujur, saya taat hukum, takut hukum begitu kan. Karena itu saya berani berbicara, pasti saya sudah memegang data dan bukti. Ketika berbicara proyek siluman terkait normalisasi Sungai Putai, saya masih belum berani berkomentar terkait normalisasi Sungai Putai. Karena saya juga salah satu wira swasta, saya pernah masuk ke dinas PUPR, sumber daya air, mempertanyakan, karena saya juga ingin, namanya kita mencari sesuatu nasi, begitu kan. Iya. Ada tidak hanya di daerah yang disampaikan tadi normalisasi Sungai Putai, di desa-desa lain juga ada normalisasi sungai, gitu kan. Bahkan karena itu di bawah nominal 200 itu PL itu jadi rebutan. Kita tahu lah, karena saya orangnya tidak mau munafik, tidak mau banyak alibi, tapi saya orang belak-belakan. Artinya ketika kita berurusan, saya ingin tanya kepada Bung Ahok Bartin. Kalau desa Putai ini berada setelah Ampah, kalau dilihat dari jalur darat, hulunya sungai Putai Idi itu ada di mana? Nah itulah saya karena itu ketika berbicara, baik, saya langsung Sungai Putai saya tidak telepon Bung senior kita ya. Siapa tahu sudah lepas online. Selamat malam, shalom, Bung Senior. Tadi sepertinya masih agak sibuk, jadi saya agak menghubungin belakangan. Tidak mau mengganggu Senior. Bung Senior, malam ini kita bicara tentang statement Pak Bupati yang ada di media-media yang mengatakan bahwa sebagian besar dari wilayah desa-desa di Barito Timur ini sudah baik dan diaspal.
Dan kemudian juga ada persoalan baru-baru ini di media tentang normalisasi Sungai Putai ini. Bagaimana pandangan tentang statement Pak Bupati menurut senior? Ya, ini on air atau on air? Sudah langsung on air karena tadi Bu Senior lagi online, saya tidak mau mengganggu. Sehingga di tengah jalan talkshow ini saya hubungin kembali. Oke. Jadi begini, saya juga kaget tadi baca di WA bahwa ada pernyataan seluruh desa di Barito Timur. Kalau kita lihat desanya kan 101 plus 3 kelurahan, 104. Jadi yang mana yang semuanya bisa diakses di aspal? Sebab saya lihat di ini, aduh gimana sih ya? Ini ngomongnya siapa sih tadi? Kira-kira yang statement itu? Ini langsung statement dari beliau di media-media. Ya. Oke, saya ulang sedikit bacaannya ya. Ya. Saya ulang sedikit. Hal ini disampaikan Bupati Barito Timur Ampera Aye Mebas kepada sejumlah wartawan sebelum menghadiri acara pelantikan DPD Partai PKS Kabupaten Barito Timur di lobi Hotel Adetam yang Layang. Orang nomor 1 di Gumi Jari Janang Kalawah ini mengatakan banyak orang-orang yang membandingkan pembangunan di Kabupaten Barito Timur. Bupati Barito Timur mengatakan mana tadi sebentar ya. Oh di atas ya, sebentar di atas ya. Warga di Barito Timur yang tinggal di pedesaan harus bangga. Pasalnya hampir seluruh jalan menuju desa-desa di Kabupaten Barito Timur sudah baik dan diaspal. Hal ini disampaikan Bupati Barito Timur Ampera Aye Mebas kepada sejumlah wartawan. Demikian pernyataan ini. Kemudian di media lainnya juga hal yang sama juga dikatakan dengan bahasa yang mirip walaupun agak berbeda. Tapi pada prinsipnya pernyataan ini bahasanya kurang lebih sama, di mana statement itu bunyinya tetap pada sebagian besar seluruh desa-desa yang ada di Barito Timur ini sudah baik dan diaspal. Demikian, Bung Senior. Ya, saya juga ada baca tadi di grup kita kalau nggak salah. Tapi ada juga posting yang menunjukkan mobil-mobil amblas di desa mana itu? Tangkan ya? Tangkan. Jadi ini kan kita bukan mencari salah siapa. Tapi yang jelas ya, kalau dikatakan hampir semua diaspal itu, kata hampir itu apa namanya? Relatif. Hampirnya berapa persen kalau kita hitung persentase? Apakah 80% atau 90%? Kalau 100% ya nggak mungkin lah. Loh iya, ini kita ngomong kenyataan, faktual. Contoh. Kalau di desa Hangaran tadi mengatakan dari 4 kilometer jalannya yang di aspal tidak sampai 1 kilo. Yang di mana? Yang di desa Harara. Ya Pak J. Nah jadi kan SMS Gandrung, saya bacakan kembali yang di Gandrung. Saya bacakan kembali SMS-nya ya. Iya. Dari 9188. Apa? Tanda tanya. Dibilang jalan sudah diaspal, coba turun ke Gandrung, lihat dulu di aspal atau bagaimana. Ini bohong semua. Oh, itu pemirsa ya. Iya. Nah, jadi begini. Nggak usah jauh-jauh lah. Di desa saya, kampung kelahiran saya di Telang. Telang ya. Itu jalan ke Telang Baru itu ada di aspal nggak? Nggak usah lah. Kita terlalu ngambang. 1 ke Telang Baru. 2 Jurubanu. 3 ke Kalinapu. Itu aspal aja mungkin 2 sendok nggak ada. Atau begini saja Bung Senior, ini ada 2 kalimat. Ini agak bersayap kalimatnya. Ini kalimat bersayap. Setiap kalimat bersayap akan menimbulkan perdebatan, itu wajar. Ya itu, bisa terbang. Ada bahasa, jalan sudah baik,
dan diaspal. Berarti ada jalan yang tidak diaspal tapi baik gitu loh, ya kan? Ya, Dan bisa ada jalan juga. yang diaspal. Nah, apakah jalan yang tidak diaspal ini juga baik gitu? Nah, jadi kan jalan yang tidak diaspal sama sekali kan udah kelihatan banyak. Mm-mm. Nah, jadi persoalannya memang itu bahasa di koran. Tapi Cobalah nanti wartawan yang jurnalis tidak berani, mereka pasti punya bukti rekaman. ya makanya jadi mereka yang memuat tulisan itu coba turun ke lapangan dong. Pernah nggak mereka turun ke Kalinapu, ke Jurubanu, ke Teleng Baru? Itu daerah Pajepat ya. Belum lagi daerah lain-lain seperti daerah Tulan Amis dan lain sebagainya. Daerah Rarimbatua. Kemudian mana lagi? Itu nggak usah jauh. Yang Pak Tangkan itu kalau saya lihat, kalau itu betul yang diunggah di WA itu. Banyak mobil yang amblas, jalannya hancur. Jadi memang ini kan pernyataan biasanya kan itu untuk memberikan gambaran. Seolah-olah apa yang disampaikan itu benar. Dan jadi berhasil, tolonglah. ya? Pembangunan berhasil. Tolonglah. Berarti ini pencitraan dong? Menurut Anda bagaimana? Ya, iya, salah satunya pencitraan. Iya. Oke. Tolonglah insan pers yang memuat apa yang disampaikan oleh pimpinan di Bartim itu, tolonglah turun ke lapangan. Ya, mungkin nanti mereka juga akan turun senior. Jadi berita pertama mereka memuat ini sehingga timbul perdebatan. Tentunya mereka juga nanti akan muncul tulisan lain. Apakah berita ini benar atau tidak? Karena kan media-media itu kolomnya sedikit, jadi terbatas. Jadi mungkin mereka memuatnya per episode. Saya paham tugas pers. Dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh sumber. Nah, tapi untuk kalau itu banyak terjadi pertanyaan di masyarakat, ya tolonglah mereka melakukan cross check. Jadi berimbang, beritanya berimbang. Baik. Antara fakta dan kenyataan. Antara aspal sama dengan aspal sama dengan asli tapi palsu. Nah, bagaimana menurut senior dengan pekerjaan normalisasi sungai, di mana ada media juga mengatakan ini adalah proyeksi Luman? Itu lagi, makanya kalau tidak ada papan nama proyek dan lain sebagainya itu volume pekerjaan, jangka waktu, dana yang digunakan berapa, itu kan akhirnya fiktif kelihatan anunya. Jadi kita menilai seolah-olah itu main-main atau apa. Tapi duitnya nyata keluar kan. Duitnya nyata. Nah, apakah itu dana APBD? Saya ada tanya di WA, apa dana APBD atau dana desa? Kan kita nggak tahu kalau nggak ada papan nama proyeknya. Betul sekali, betul. Ini mau menggunakan sumber dananya dari mana ini kan? Justru itu. Jadi kalau bahasa normalisasi bukan dari APBD sih, ya. Bahasanya APBD. Bukan dari APBD. Ya. Bukan dari APBD. Kalau bahasa normalisasi itu biasanya bahasa untuk penanggulangan bencana gitu kan. Kemudian bahasa yang memang bahwa itu apabila tidak ditanggulangi akan terjadi kemungkinan yang sama dengan bencana sebelumnya. Biasanya bahasa normalisasi itu begitu dipakai. Tapi biasanya itu normalisasi sungai ya. Dananya berapa? Kita kan nggak tahu itu. Kalau dananya di atas 200 juta itu mungkin bukan desa punya dana. Itu dana APBD. Seperti dulu normalisasi Sungai Sirau. Itu kan dana APBD. Nah, yang di Putaidi itu apa? Dana apa? APBD, Putaidi itu kan masuk Kelurahan Ampak Kota ya. Iya. Nah, jadi kalau dana APBD, dana desa pun harusnya juga ada papan proyeknya. Jadi masyarakat tidak bertanya-tanya, tidak simpang siur seperti kita talk show ini akhirnya kita menduga, praduga dan lain sebagainya. Nah, itu ada sebab akibat. Kenapa? Sebabnya tidak ada kejelasan proyek ini siapa yang mengerjakan, dananya dari mana, swakelola atau bukan. Akhirnya masyarakat kan bertanya-tanya begini, jangan salahkan masyarakat dong. Kalau akhirnya masyarakat ke kiri ke kanan pendapatnya.
Coba kalau ada papan nama proyek kan jelas masyarakatnya. Oh iya ya. Lagi-lagi Dana tidak ada APBD. tolak ukur atau barometer sehingga dinamakan proyek siluman ya. Ya siluman karena kita nggak tahu kejelasannya bagaimana. Iya. Loh iya kan. Nah sekarang pertanyaannya kalau itu masuk kelurahan apa kota, apakah itu dana di kelurahan itu? Bisa ditanya dong lurahnya. Iya. Atau kalau dana itu dana APBD, tentu itu di bawah pengawasan dari Dinas PUPR. Nah, persoalannya sekarang adalah normalisasi sungai. Apakah sudah dikaji sedemikian rupa sehingga kalau sungai ini dinormalisasi, airnya mengalirnya kemana? Lancar tidak aliran sungai itu nanti ke sungai induk? Atau dia justru mampet, bukannya ke sungai induk, malah menumpuk di situ, akhirnya jadi danau di situ. Iya, iya. Ini sebenarnya Oh, iya kan? normalisasi apa Itu harus di ada kota ini teknisnya apa di bagian juga, hulunya bukan- kita belum jelas ya. Bukan asal normalisasi. Sama satu lagi, coba perhatikan nanti ya, tolong perhatikan. Jalan drainase di sepanjang jalanan Sarunai. Ya, betul, betul. Saya lihat tadi, hamparan apanya, karpet apanya saya bolak-balik nggak karu-karuan, saya ada yang kelipat, ada yang terbang kena angin atau apa. Nah, itu nanti lihat, apakah drainase ini sudah dikaji sedemikian rupa oleh tim teknis, sehingga nanti air itu mengalirnya kemana tujuannya. Kalau dia ke jalan utama, lampu merah di ini pertigaan itu, yakin airnya akan numpuk di jalan itu nanti. Dan kalau hujan banjir juga ya. Banjir, yakin. Nah, seharusnya dicari pembuangan airnya kemana yang lancar dan tidak akan mengganggu kalau itu ada hujan lebat. Nah, kalau saya lebih melihat di depan gereja GSJA itu ada datarannya agak rendah. Dan itu ada aliran sungai kecil dulu, bukan sungai ya. Kalau hujan ada aliran ke belakang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu nanti hujan lebat, airnya mengalir kemana? Tanya sama pemborongnya. Atau orang PUPR, kemana? Karena beberapa kali di muka hotel apa itu yang dekat BRI itu hotel apa itu loh? Hotel dekat Hotel B, BRI. hotel apa itu? Nah, di situ selalu air di situ selalu luber kalau hujan lebat. Kenapa? Karena gorong-gorong di depan, bukan di depan, hampir di depan BRI lah. Itu kan ada gorong-gorong sebetulnya. Nah, itu sering mampet juga, tidak diperhatikan. Airnya mengalir sampai ke jalan. Baik. Jadi kalau musim hujan, airnya luber, nggak usah pakai kolam renang. Berenang di jalan aja. Baik, kita kembali ke kolam renang nanti. Bentar ya, kita akan kembali ke kolam renang. Kita tunggu Nah, jadi nanti. proyek-proyek siluman ini, kenapa digelar siluman? Ya otomatis karena tidak ada keterangan apapun di situ. Iya, kita sudah mengerti. Kita sudah tangkap poinnya, Bung Sudio. Ya. Kita ke Bung Jadi Cornelius. disalahkan masyarakat, kalau masyarakat bilang itu proyek siluman, jangan tersinggung dong. Ya, oke. Di media juga jelas, salah satu media tadi mengatakan itu proyek Ya, siluman. saya ada baca itu. Ya, Ada. ada. Kembali Jadi ke Bung Cornelius. itu Bung Cornelius. yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut ya, lanjut. Ya, Bung Cornelius. Halo, Bung Cornelius. Ya, siap. Saya pikir pendapat Anda tadi bahwa ini tidak ada barometer, tidak ada alat ukur, kemudian lebih diperdalam oleh Bung senior kita. Ternyata ini adalah sebuah statement yang memang menimbulkan perdebatan, dan kalimat ini kalau kita cermati adalah kalimat yang bersayap. Jadi wajar ini menjadi kalimat yang bersayap. Usulan Anda tadi yang bahwa ini tidak ada barometer, seharusnya ukuran berapa tingkat keberhasilan itu, pelaporannya atau pemberitahuannya bukan begitu. Seharusnya
Berapa kilometer sudah dalam 8 tahun atau 4 tahun terakhir ini terbangun jalan? Berapa kilometer jalan yang ditingkatkan? Berapa kilometer jembatan, berapa ratus atau berapa kilometer jembatan yang sudah dibangun? Jadi semua terbaca dengan jelas. Baru targetnya berapa panjang yang seharusnya menjadi target dicapai. Apakah ini sebenarnya alat ukur yang harus disampaikan kepada masyarakat? Kok ini tidak ada gitu? Ya, itulah maksud saya tadi. Makanya saya langsung menanyakan berapa ada tolok ukurnya. Jadi kalau beliau mengatakan jalan di Barito Timur sebagian sudah kita aspal. Nah, itu kan masih enak. Sebagian besar. Kalau arti kata sebagian besar, dia menggunakan tanda kurung ke depan itu, gitu kan? Berarti sudah dalam pengertian itu kalau sebagian besar itu sudah mencapai 90%. Hampir semua. Hampir semua ya. Barometernya tidak ada. Sehingga menimbulkan perdebatan dan kalimat ini sangat bersayap. Kalau menurut Anda bagaimana? Apakah bahasa-bahasa ini bahasa ini beliau mengerti sendiri atau memang tidak sengaja beliau ucapkan itu? Mengucapkan refleksi aja, refleks artinya dia kemana kaki melangkah hati asal orang senang, asal rakyat senang. Atau dia dikasih tahu sama penggawanya untuk peduka, jadi laporannya. Atau dia nggak ngecek sama sekali. Jadi itu ada beberapa, karena dia buat baca bersayap, karena sebagian besar tidak ada tolok ukur. Jadi kalau sebagian besar itu minimal 50% ke 1. Jadi sudah masuk juga kalau dia pendapat sebagian besar. Saya bilang kan sebagian. Jadi sebagian besar, jadi besar itu angkanya 50% ke 1. Itu yang sangat bersayap. Jadi kalau masyarakat yang tidak paham, seolah-olah itu sudah 90%. Padahal dia bikin bahasa bersayap. Ya, makanya ini kalimat bersayap yang akan menimbulkan perdebatan dan masyarakat tidak bisa disalahkan. Siapa yang bikin kalimat bersayap ini? Bukan masyarakat, gitu kan? Oke, Bung Ahok. Hampir semua, Bung. Bung Ahok. Iya, siap. Kita sependapat ini adalah kalimat bersayap. Menurut Anda bagaimana? Kalimat bersayap, saya patahkan sayapnya. Ya, karena ketika berbicara maaf sebelumnya, memang kita butuh tolok ukur barometer begitu kan, persentasenya. Tapi karena ketika itu baru keluar di media, di grup, saya langsung share itu dan saya langsung membuat postingan, membuat sebuah statement begitu kan. Balik ya. Iya. Ketika berbicara judul semua jalan sudah diaspal. Kemudian ketika dalam di bawahnya isinya hampir semua mendekati loh. Tidak lebih dari sebagian kan kalau hampir semua. Betul. Kalau hampir semua lebih dari sebagian. Lebih dari sebagian. Pastinya mendekati sudah. Mendekati. Jika menggunakan kalimat itu memang di atas 90% sudah benar. Betul. Karena itu saya berani berbicara. Sayap saya patah, saya patahkan. Saya dipatahkan ya. Betul. Karena saya berbicara Anda mencermati dari media hari ini, besok dan lusa agak berbeda judulnya, itu wajar karena 12, 13, 14. Ya, 12, 13, 14, 15 itu. Ya. Kemudian juga boleh saya berkomentar lagi sedikit gitu kan? Ya. Kenapa saya berani berbicara? Kita tidak kita hanya menilai sebagai masyarakat, ya kan? Karena mereka ditunjuk masyarakat, dipilih masyarakat, begitu kan? Untuk masyarakat, dari rakyat untuk rakyat kan? Ya. Simpelnya adalah ketika saya berani berbicara, saya mematahkan. Saya berbicara untuk jalan. Ini terkait pastinya PUPR, dinas PUPR. Mau itu aspal, peningkatan jalan apa, dan akhirnya terkaitlah dengan proyek Siluman. Di luar Putai ID tadi. Ketika berbicara hampir semua sudah diaspal. Timbul dalam benak saya ketika saya mendengar tadi pembicaraan tadi peningkatan jalan. Jalanan Saruna yang
Jelas, karena saya juga salah satu wira swasta yang belajar berusaha, yang ingin berusaha mencari makan, saya memantau itu di LPSE, peningkatan jalan melalui Bina Marga yang disampaikan senior kita tadi, drainase setahu saya Cipta Karya, sedangkan di LPSE adalah Bina Marga, artinya sudah bertolak belakang. Kemudian, betul, drainase. Kita kan dominannya drainase Jalan Ansarunai, bukan ketika peningkatan jalan kan artinya jalan. Kalau drainase setahu saya itu Cipta Karya, pembuatan, bukan perawatan. Kalau perawatan baru bisa di Bina Marga. Kemudian juga itu pendapat saya gitu kan. Kemudian itu juga ketika berbicara peningkatan jalan, pengaspalan pembangunan jalan yang dikatakan hampir semua, timbul di benak saya sebuah proyek siluman baru. Proyek siluman baru, boleh Anda ungkapkan sedikit? Saya berani berbicara, saya pasti memiliki data bukti. Dan saya sudah mengkomunikasikan itu dengan para pihak-pihak terkait. Baik. Termasuk Bapak Bupati sendiri. Karena saya dulu pernah mengerjakan proyek Jalan SP Dayung Muara Pelantau. SP Dayung Muara Pelantau. Siluman barunya di mana? Tahun ini tidak ada di LPSE. Tahun ini tidak ada di LPSE. Tapi bukankah LPSE rusak kemarin katanya? Selalulah seperti itu, Pak. Kembali selalu seperti itu. Artinya panci lah bolong, payung lah sobek. Saya bukan orang yang suka berbicara di tengah umum, di tengah publik atau di media tanpa data dan bukti. Saya punya bukti kuat, data kuat. Ketika proyek itu mau dikerjakan, ada salah satu tenaga kerja Dinas PUPR menghubungi saya, tapi tidak melalui saya, keluarga saya, karena mereka tahu dulu saya mengerjakan. Dan material saya masih ada di situ. Nah, ini dia. Nah, istilahnya berpamitan berizin dengan saya, begitu kan? Nah, bahwa ini saya yang mengerjakan, itu ungkapan yang bersangkutan. Tapi ketika saya cross check, swaklola tidak boleh dikerjakan oleh ASN, tenaga honorer. Ada empat level saya bilang. Pokoknya ada 4 kriteria pekerjaan yang boleh dikerjakan swaklola. Tapi ketika yang bersangkutan itu mengatakan saya yang mengerjakan, artinya sudah pihak ketiga, bukan swaklola. Akhirnya saya konfirmasi. Karena saya juga butuh makan, Pak. Waktu itu saya mengerjakan di situ, material saya masih ada di situ. Bagaimana pembicaraannya, dan juga mereka ketika itu menyampaikan saya, kenapa tidak ke saya langsung yang sudah sering ke Dinas PU, duduk di kantin PU, malah melalui keluarga saya. Ya, tim Tipikor mudah-mudahan bisa mendengarkan statement ini ya. Ini adalah swaklola gitu loh ya. Swaklola. Saya punya data dan bukti lengkap. Dan material saya menerima ganti rugi sebesar 10 juta. Saya terbuka, saya tidak mau orang jadi orang munafik. Ya. Tapi kalau kita hitung material di situ, ya begitulah. Bung Ahok berarti. Ya. Anda sering bicara di medsos dan WA Group tentang kolam renang. Dan Anda mengatakan, saya punya data tentang itu. Bisa Anda kemukakan sedikit rinci tentang kolam renang di Barito Timur? Oke. Saya di Tamiang sering di sekitar kolam renang. Karena saya memang waktu di Tamiang, kalau di Tamiang saya tinggal di situ kan, di seputaran situ, di seputaran Petianom. Ketika saya buka LPSE ada pembangunan kolam renang. Dan ketika itu ada penggusuran rumah guru di SMA. Yang saya kira di situ kolam renang awalnya. Betul. Dari situ saya mulai mengusut. Apalagi ketika berbicara nominal, wow, saya bilang wow, kolam renang sekelas apa ini? Ketika berbicara skala nasional tidak cukup duitnya. Ketika berbicara skala daerah, kelebihan duitnya. Itu penilaian saya, orang awam. Ya, orang awam ya. Apalagi sekelas Bartim, itu yang pertama. Kemudian untuk masyarakat, apa sih gunanya kolam renang? Waterboom, ada loh kita sudah. Nilainya tidak seperti itu. Kemudian saya usut. Karena dekat tempat tinggal saya datangi, bahkan rekaman saya dengan kepala tukang di situ ada. Yang adendum, perubahan, pipa, salah pipa, apa. Bahkan saya foto, saya video, air limbahnya lari kemana. Saya punya data dan buktinya.
Kemudian yang lebih sangat jelas direksi kitnya. Direksi ket ya. Betul, direksi kitnya di mana? Direksi kitnya menggunakan X gedung ruangan pameran. Mau itu hancurkah ruangan itu, sudah tetap saja itu APBD loh buat bangunnya. Karena ketika kita mengerjakan sebuah proyek, pasti dalam RAP ada direksi kit. Iya kan? Dalam RAP pasti ada direksi kitnya. Berarti banyak sekali menurut Anda kejanggalan-kejanggalan dalam pembangunan kolam renang ini. Pasti implementasi direksi kit itu ada, di dalam RAP itu ada. Selain direksi kit, apa menurut Anda? Selain direksi kit, anggaran pasti sangat besar. Dengan anggaran sebesar itu, dengan hasil seperti itu, saya masih bingung gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian juga dalam proses-prosesnya, saya sulit untuk berbicara prosesnya seperti apa, karena saya videonya ada di handphone, ya kan. Saya lebih enak itu lihat. Saya sambil lihat. Betul. Yang pasti dalam proses mekanisme prosedur, karena tadi ketika kita di grup sebelum kita takso, saya sudah berani menyatakan, ketika kita bahas seperti ini, pihak terkait itu melihat loh apa yang kita bahas. Karena itu saya berani mengeluarkan, sudah sesuai prosedurkah yang dilakukan? Win. Ya. Perusahaannya sama dengan yang mengerjakan di kandangan. Di kandangan. Ya. Padahal Jadi di kandangan. Irnar, Hikmah, Jaya Ya, Pratama. jadi Betul. intinya Dan di sana itu sudah jadi kasus. kita kasus, dan itu kasus. butuh komentar pengamat hukum nih, sebentar ya. Kita butuh komentar pengamat hukum. Bung Senior, Kasus. apa yang sudah disampaikan Bung Erwin, terlalu banyak kejanggalan untuk pembangunan kolam renang ini, bahkan direksi kitnya pun bekas pameran. Menurut pengamat hukum kita bagaimana? Apakah sudah saatnya melaporkan hal ini ke KPPU? Loh, harus apa yang disampaikan Erwin tadi itu betul. Kejanggalan itu kan sudah menunjukkan ada hal-hal yang tidak benar. Dan nanti KPPU itu berhak sesuai undang-undang, mereka berhak untuk melakukan penyelidikan dan bahkan memanggil para pihak untuk disidangkan. Betul. Dan buktinya di kandangan itu sudah terbukti. Kasus. Iya, terbukti bahwa Kasus itu itu menjadi kasus yang ternyata lelangnya itu memang beratur. Saya yakin di sini, apalagi di sini sama, yang mengerjakan itu PT-nya sama. Atur. Tidak cuma pekerjaan itu doang, banyak pekerjaan lain. Banyak Makanya. pekerjaan lain ya. Jadi bukan hanya ini saja yang saya lihat janggal, banyak. Cuman LPSE-nya itu kan lagi error katanya ya. Iya. Lagi error. Iya, saya ingat. Iya. Lagi rusak. Nah, terus kata Bung Cornelius kemarin, blokir aja sinyal, tinggal klik kak. Gitu. Oke. Sakti Bung Yandi. Sakti. Bung Senior, kami butuh closing statement karena kita sudah tiba di penghujung acara. Closing statement Anda kami tunggu, dari ilustrasi sampai kepada closing statement yang menyatakan bahwa statement Pak Bupati, statement atau pernyataan Pak Bupati ini apakah sesuai kenyataan atau tidak. Kami butuh statement atau closing statement dari Anda. Jadi begini, ini kan yang menulis di media online atau cetak itu kan itu adalah insan pers. Nah, apakah yang disampaikan oleh orang nomor 1 di Bartim itu memang itu yang ditulis mereka itu? Ini kan perlu cross check. Jangan-jangan artinya tulisannya ya karena istilahnya supaya laku dan lain sebagainya, menaikkan istilahnya gengsi para insan pers, mungkin itu ada hal-hal yang mungkin agak berlebihan mungkin ya. Saya tidak menuduh. Itu perlu di cross check. Yang kedua, insan pers harusnya juga kalau memang itu disampaikan oleh pimpinan daerah di Bartim, bisa melakukan cross check di lapangan.
Terus yang ketiga, kalau apa yang disampaikan oleh Erwin tadi, ada data-data yang dimiliki, ada keganjilan-keganjilan dan ada keanehan-keanehan di dalam pembangunan kolam ini, kan negara kita negara hukum. Siap. Kita punya data, ada hal-hal yang tidak beres, kita bisa melakukan pelaporan ke KPPU. Siap. Ya, supaya KPPU bisa menelisik, karena itu memang tugas mereka, dan mereka itu bertanggung jawab kepada Presiden, ingat. Siap, betul. Sesuai undang-undang. Nah, kemudian yang terakhir, kalau membangun di Batu Timur, itu yang saya bingung, apakah DPRD Kabupaten Batu Timur itu pernah diajak bicara? Karena apa? Undang-undang tentang pemerintahan daerah yang menyatakan pemerintah daerah itu adalah bupati dan DPRD. Betul. Jadi bukan bupati berdiri sendiri. Hanya bupati dengan sekda. Tidak. Jadi ada korelasinya dengan DPR. Karena sesuai dengan undang-undang. Nah, seharusnya ada pembicaraan dengan DPR sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat ini kan mendengar aspirasi dari masyarakat. Mereka sepakat nggak dibangun ini, itu. Dan apakah fungsi dari apa yang dibangun itu nanti, infrastruktur atau gedung atau apa, manfaatnya untuk rakyat banyak. Itu yang paling penting dirasakan. Kalau tidak dirasakan oleh rakyat banyak, berarti pembangunan itu mubazir. Ya, apa gunanya hanya untuk pencitraan. Misalnya, kendaraan Gunung Perak. Itu kepentingannya untuk rakyat apa? Kolam renang, pertanyaannya. Kepentingannya untuk rakyat itu apa? Kalau saya lebih memikirkan bagaimana uang yang ada itu digunakan untuk misalnya bedah rumah. Betul. Ya kan? Itu yang akan dirasakan oleh masyarakat. Kalau ada uang kelebihan, itu di pasar tradisional yang sekarang dicekek oleh rentenir yang berkedok sebagai koperasi simpan pinjam. Di televisi sudah berulang-ulang itu pinjol segala macam itu. Ternyata koperasi simpan pinjam pun juga fiktif itu. Batu Timur di depan mata, di pasar Tamiang Layang dan pasar Ampah, itu terjadi. Nah, kenapa mereka itu tidak dibantu dengan dana yang ada? Tidak sampai 1 miliar untuk membantu mereka itu. Satu orang misalnya 5 juta. Cukup. Jadi ini mungkin agak melebar apa yang saya sampaikan ini. Karena saya berbicara untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan saya. Jadi apa yang kita bicarakan ini sebetulnya adalah untuk Bartim ke depan. Kita ingin melihat. Ya kalau kita membandingkan dengan kabupaten lain, ya wajar dong. Masa sama-sama Bartim lahir sama-sama dengan 14 kabupaten kota, 8 kabupaten di Kalimantan Tengah. Itu rankingnya Timur itu rankingnya berapa? Pertama dari belakang atau pertama dari atas? Iya, kita ingat nih bicara ranking ini. Iya. Dari belakang dari atas. Jadi konotasinya kita adalah berhasil pembangunan itu bisa dirasakan, dilihat oleh rakyat. Dan manfaatnya dinikmati oleh masyarakat Batu Timur. Itu tujuan Bartim itu berdiri sebagai kabupaten, terpisah dari Barsel. Contoh, saya berulang kali contoh Pulang Pisau. Nggak ada batu bara di sana. Kok mereka bisa sekian triliun untuk APBD mereka? Murung Raya, begitu maju mereka. Kita bisa melihat bagaimana mereka. Jadi kita membandingkan itu bukan apa-apa. Supaya Bartim ini juga bisa meniru bagaimana mereka memajukan daerah mereka di sana. Jadi, studi bandingnya nggak usah lah. Ke Jakarta, ke Medan, nggak usah. Cukup studi bandingnya kalau perlu ke Batu Kajang. Baik. Ibu kota kecamatan di sana. Ya, jadi closing statement saya, dalam hal merencanakan pembangunan infrastruktur atau non-infrastruktur, harus dilihat manfaatnya untuk masyarakat banyak. Harus dilihat manfaatnya untuk masyarakat banyak. Baik, Iya, itu kan tujuannya dari senior Pak partai berdiri. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Intinya adalah untuk masyarakat Batu Timur bisa menikmati.
Terima kasih. Baik, Bung Cornelius, closing statement Anda ditunggu. Saya singkat saja. Saya ingin memperdalam dan saya menegasi itu ada saudara kita yang Ahok Bartim itu tadi. Bicaranya belak-belakan dan cukup alat bukti katanya. Jadi gini, kalau Bung Senior tadi lapor ke apa? KPPU. KPPO. Kalau saya bukan ekstrim. Jadi KPPO itu hanya pengawas persaingan usaha. Nah, kalau cukup bukti itu lapor ke BPK. KPK. Pres KPK. Jadi usut saja kalau sudah itu, karena itu uang Pak Cornelius juga. Uang Pak Yani, uang Pak. Nah, itu uang rakyat Barito Timur yang digunakan itu. Tapi kalau sudah menyimpang, kita lapor ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Oh, ini ada masalah. Jadi uang kita disimpangkan supaya ke depannya lagi di samping lapor ke KPU tadi mereka yang persaingannya sudah dimonopoli, tambah lagi ada penyimpangan, kerugian negara, dan negara itu adalah rakyat, adalah kita ini yang jadi dirugikan. Langsung saja kalau cukup alat bukti, mari kita dukung si Ahok Barito Timur itu tadi. Terima kasih, itu saja. Oke, dukung Ahok Barito Timur, Mbak Joita. Closing statement Anda ditunggu. Seperti tantangan untuk saya dari para senior orang tua saya ya. Silakan. Baik, saya sampaikan. Belum, Mbak Joita, closing statement-nya ditunggu. Oh, saya terakhir ya. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Cornelius. Jadi begini, karena memang dari beberapa narsum ini saya dengar dari tadi cukup tegas, cukup lugas, cukup jelas pernyataannya. Jika memang demikian, mari lapor saja ke KPK, selesai. Mari lapor saja ke KPK. Artinya dukung Ahok Bartim. Iya. Sekarang tantangan buat Ahok Bartim membuat satu pernyataan atau statement. Silahkan. Termasuk closing statement. Dan kejujuran ya. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Terima kasih masukan, saran, pendapat dari para senior-senior, orang tua, kakak saya, Ibu Juwita tadi. Saya sampaikan atas terkait hal yang disampaikan tadi ke Pak Cornelius, Pak Debadowo, Kak Juwita, dan mungkin untuk seluruh masyarakat. Saya di sini bukan sebuah pencitraan, bukan saya mencari bangga, mencari hebat, tidak, tapi untuk kepentingan kita bersama. Bahwa apa yang sudah disampaikan tadi, apa yang disarankan sudah saya lakukan sejak tanggal 6 Oktober itu saya sudah berkomunikasi dengan KPK Jakarta Pusat bidang korupsi. Sebelumnya saya di call center, kemudian dihubungi mereka, ditelepon, saya diminta bukti-bukti. Nanti Bung Yandi sepertinya kalau tidak salah saya ada share kemarin ya. Iya, betul. Baik. Jadi bukan saya mencari saya mengatakan saya bangga, saya hebat, tidak. Karena nantinya pasti ketika saya berbicara pasti akan ada Erwin jangan sekadar bicara, aksinya mana begitu kan. Dan ketika saya berani menyampaikan seperti itu, seperti kata ideologi seorang Ahok, saya tidak akan pernah takut mati karena ketika saya mati iman saya tahu kemana. Artinya saya tidak perlu takut untuk mengungkapkan sebuah kebenaran begitu kan. Artinya dalam arti segala proses terkait yang tidak sesuai yang saya miliki data dan bukti sudah saya sampaikan ke KPK terkait ini dalam bidang korupsi sejak 6 Oktober dan sudah mulai diproses. Dan saya terbuka karena ini melalui media massa pasti didengar masyarakat ya. Mungkin sudah seperti Ibu Juwita tadi sampaikan, kita ada chat bahwa itu ada isunya gini-gini. Kalau orang bicara biangnya Erwin, siap biangnya Erwin. Karena saya hanya ingin menegakkan yang untuk kebaikan. Jadi closing statement saya adalah jangan pernah takut mengungkap sebuah kebenaran. Karena ketika kita mati, iman kita tahu akan kemana. Seperti ideologi seorang Ahok. Oke, itulah closing statement dari Ahok Bartim. Jadi demikian para pendengar Radio Monika Surya, Barito dimanapun berada, malam ini kita sudah mendiskusikan alur-alur persoalan-persoalan di Barito Timur, terutama terkait dengan masalah aspal di desa-desa dan masalah normalisasi sungai. Tapi ternyata kita lebih fokus pada persoalan masalah aspal dan kemudian bergeser pada pembangunan beberapa proyek yang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Di awal, Bung Cornelius mengatakan bahwa ini harus ditantang seorang Ahok Bartim untuk melaporkannya ke KPK. Bukan hanya sekedar
melapor ke KPU, ke KPPU. Dan ini tentunya juga didukung oleh senior Pak Andre Badowo yang dalam pengamatan hukum beliau memang terjadi banyak kejanggalan-kejanggalan dan seharusnya memang menyusun strategi dan rencana suatu pembangunan atau proyek-proyek itu harus melihat asas manfaatnya. Kemudian Mbak Juwita juga tidak kalah memberikan dukungan kepada Ahok Batin. Jadi saya mengerti kenapa saudara Erwin Nakalelo ini disebut sebagai Ahok Batin. Karena filosofi Ahok Batin adalah filosofi dia juga. Dia juga menggunakan semangat yang sama dengan Ahok. Jadi wajar kita memberikan nama kepada Erwin Nakalelo Ahok Batin. Saya ingin memberikan sebuah statement dalam hal ini. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dan jika hanya melakukan penilaian atas pencitraan, maka kedok itu pasti terungkap seiring berjalannya waktu dan semakin hancur mundurnya sebuah organisasi wadah termasuk pemerintahan. Apakah itu pemerintahan daerah, apakah itu pemerintahan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom adil katalino. Bacuramin kasuruga basengat kajebata. Harus